kirim ke rumah. Kami makan bersama. Bersyukur. Bahwa ternyata Sang Gembala Agung segala domba itu memelihara domba-dombanya dalam seluruh keberadaan kita. Karena itu belajarlah bersyukur. Jangan mengeluh. Jangan bersungut-sungut. Karena selalu tersedia segala sesuatu dalam rumah besar anugerah itu. Anak sulung ini tidak paham dia. Dia pikir sesuatu yang berbeda. Harusnya hati dia limpah dengan syukur untuk semua hal yang baik yang disediakan bapaknya dalam rumah besar anugerah itu. Tapi dia tidak lakukan itu. Oleh karena berbagai kepahitan yang dialami dan dirasakannya, oleh berbagai kesulitan yang telah dia rasakan, sehingga hilang rasa syukurnya. Padahal dia ada tinggal dalam rumah besar anugerah dengan segala yang tersedia. Pelajaran pertama, pesan Yesus buat kita di Minggu Prapaskah keempat ini, mari belajar untuk terus bersyukur. Bilang kiri kanan, ayo bersyukur. Ayo bersyukur. Pesan yang kedua. Pesan yang kedua. Dalam Minggu Prapaskah keempat ini, yang mau disampaikan oleh Yesus bagi kita melalui anak sulung yang diangkat untuk disampaikan bagi kita. Pelajaran kedua, belajar untuk menikmati segala sesuatu yang telah diberikan oleh Allah dalam rumah besar anugerahnya. Lukas 15 ayat 28 sampai ayat yang ke-30, minta tolong ditayangkan. Kita baca sama-sama. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Ayat 29. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Ayat 30. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini menarik ya. Ini menarik. Apa yang dikatakan oleh anak sulung ini kepada bapaknya. Ketika informasi disampaikan kepada bapaknya, anakmu yang sulung ada tapi dia tidak mau masuk. Loh, pasti bapaknya kaget. Ada apa pula dengan anakku? Padahal dia bersama-sama aku selama ini. Kenapa? Bapaknya tidak tunggu di dalam. Dia mendekati si sulung yang ada di luar. Di luar rumah anugerah itu. Lalu mulai berdialog. Namanya seorang bapak pasti akan tanya kepada anaknya, ada apa? Apa masalahmu? Kenapa kau tidak mau masuk? Apakah engkau tidak senang adikmu pulang? Macam-macam pertanyaan. Dan tentu aja dialog di situ. Tidak semua dicatat oleh Lukas. Hanya dicatat yang penting-penting saja. Anak sulung itu, dia bilang sama bapaknya, bertahun-tahun saya sama-sama dengan Bapak. Lama saya bersama dengan Bapak, lama saya bantu Bapak. Apa perintah Bapak saya taati, saya lakukan. Tapi gak pernah ada apresiasi. Gak ada penghargaan. Gak ada pesta. Gak ada syukur untuk semua yang sudah saya lakukan. Bapak sia-siakan saya. Kira-kira begitu. Dalam emosinya. Sekian lama saya berjasa untuk Bapak. Sekian lama saya membantu Bapak untuk semua persediaan makanan di rumah ini. Tapi tak pernah Bapak mengizinkan untuk saya bersuka cita. Saya kerja terus sesuai perintah Bapak. Dan saya taati. Saya tidak punya kesempatan diberi cuti sedikitlah untuk bisa senang-senang dengan sahabat-sahabatku. Bapak tidak pernah bilang sama saya, ambil 1 ekor lembu tambun, potong, pesta, sukacita dengan sahabat-sahabat, undang mereka datang ke rumah. Nggak pernah. Sangat marah dia sama bapaknya. Sementara anak yang kurang ajar ini, kira-kira gitu ya. Ini anak yang kurang ajar ini, yang telah menyia-nyiakan anugerah Bapa, yang telah menyalahgunakan kepercayaan Bapa, yang telah menghabiskan semua harta kekayaan Bapa dengan pelacur-pelacur itu. Dia balik ke rumah ini, Bapa sambut dia dengan gembira, dengan sukacita bikin pesta. Mana keadilanmu?
Dia nuntut itu. Dia tuntut. Si sulung ini ternyata dia tidak menikmati semua yang ada dalam rumah besar itu. Dimulai dari tidak tahu bersyukur untuk semua itu. Tersedia semua. Tapi dia tidak merasakan itu bagian dari hidupnya. Dia tidak merasakan bahwa itu adalah milik dia juga. Seakan dia terpisah dengan itu. Ternyata ada yang menghalangi si sulung untuk bisa menikmati semua berkat yang tersedia dalam rumah besar anugerah itu. Harusnya supaya bisa menikmati segala sesuatu yang telah diberikan dalam rumah besar anugerah itu, harusnya si sulung ini dia buang segala sesuatu yang dianggap menjadi jasanya. Dia sedang memperhitungkan jasanya dengan bapaknya. Ia berjasa untuk semua hal kepada bapaknya. Dia sedang membandingkan dirinya dengan si bungsu yang brengsek itu. Itu sebabnya ada kekecewaan. Ketika kita menghitung bahwa kita punya jasa untuk sesuatu, ujung-ujungnya kita pasti sakit hati. Pasti kecewa. Apalagi sudah bekerja mati-matian. Tidak ada apresiasi, tidak ada pujian, tidak ada penghargaan, tidak ada reward. Biasanya orang yang berpusat, berfokus pada pujian-pujian itu, kalau tidak dapat, dia kecewa, dia sakit hati, dan dia tidak bisa menikmati hasil jerih payahnya. Itulah anak sulung ini. Dia tidak menikmati semua jerih payahnya karena dia sedang berhitung bukan saja dengan anak bungsu yang brengsek itu, tapi berhitung dengan bapaknya, pemilik dari semua itu. Harusnya dibuang. Karena kalau dia tidak buang, itu yang menjadi penghalang bagi dia, penghambat bagi dia untuk menikmati sukacita dalam segala kelimpahan berkat dalam rumah besar anugerah itu. Ayat 29, 28, 29 dibilang begini. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Rupanya dia pengen, tapi terpendam. Nggak mau dia sampaikan kepada bapaknya. Padahal bapaknya sangat baik, tapi dia memendam semuanya itu. Dan sesuatu yang dipendam pasti menyakitkan, betul nggak? Hanya tunggu waktu kapan meledak. Karena itu kalau ada keinginan, kalau ada kebutuhan, ngomong. Jangan dipendam. Istri kalau punya kebutuhan, keinginan, sampaikan kepada suami. Jangan dipendam, jangan ditahan-tahan. Itu akan menjadi penyakit. Ngomong. Karena suami bukan mata, betul nggak bapak-bapak ya? Begitu juga suami. Harus ngomong, jangan ditahan. Itu jadi penyakit. Apa sebenarnya ada di hatimu? Anak sulung ini nggak terbuka dia sama bapaknya. Sebenarnya dia ingin refreshing dengan sahabat-sahabatnya. Ya. Sama seperti kita juga kan. Nanti kan bulan Mei ada retreat, ada fellowship kaum bapak. Ya, tempatnya sudah tersedia. Temanya sudah ada. Pembicaranya sudah ada. Sudah lengkap, kompak punya. Tinggal dieksekusi. Kita butuh. Makanya ibu-ibu izinkan suami. Cuman semalam. Tidur sebentar pisah, semalam saja. Jangan. Cukup semalam dulu. Nanti ditambah. Si sulung, dia tidak mengungkapkan isi hatinya kepada bapaknya. Karena itu bapak, jangan tutup diri sama anakmu. Ngomonglah dengan anakmu yang punya anak. Gitu kan? Saya di anak saya tuh, kami dua suka berdebat, teman diskusi di rumah, di jalan.
Rame kami dua kalau di jalan itu. Dia kasih tahu begini. Boleh nggak begini. Oh, yuk baru kemarin cari gara-gara nih bapak bilang gitu kan. Dia tanya begini sama saya, minggu lalu di motor, Pak, boleh nggak berantem? Siang bolong dia tanya begitu, boleh nggak berantem? Maksud kau apa? Ya, kalau kita diganggu terus, direndahkan, boleh nggak berantem? Terus saya bilang, di pikiranmu saja sudah dosa. Dia bilang misalnya, jangan bawa dosa dulu, dia bilang gitu. Lu memikirkan yang jelek saja itu sudah dosa. Dia bilang jangan bawa itu dulu, kita diskusi dulu, dia bilang. Nggak boleh. Terus dia bilang ini, Bapak dulu kan gitu juga kan? Itu dulu. Sekarang sudah bertobat bapakmu. Jadi lu jangan ikut yang jelek. Masa lu ikut yang jelek? Lu ikut yang berdosa? Masih waras gak otakmu? Ya ini kan membanding saja, nggak boleh. Lu harus berpikir bagaimana supaya kau baik. Kalau kau berantem itu kriminal. Nah, saya bilang itu. Ini kriminal. Bahasa tinggi ini. Ini kriminal. Kau tahu kriminal? Ya tahu, kau akan berurusan dengan hukum. Mau kau di penjara? Nah, itu. Lalu saya banyak ngomong sama dia. Sampai rumah lanjut. Dan dia tidak puas. Ya puas dia dengan jawaban saya. Saya masih berdiskusi tentang berantem. Saya kasih lihat video. Yuk lihat ini. Yang mati di Bogor. Kau lihat ini? Kau tahu kan? Ya saya tahu. Yuk mau seperti ini? Diam dia. Diam dia. Gak boleh. Tapi kami dua belum deal. Belum. Kami dua masih nunggu waktu yang khusus lagi karena banyak sekali harus dilakukan. Sesuatu yang terpendam itu. Saya bersyukur anak saya itu dia bisa mau kasih tahu apa yang ada di hatinya. Dan saya bersyukur supaya saya bisa kasih petunjuk-petunjuk sama dia. Kalau dia pendam, tiba-tiba dia berantem, lalu saya dipanggil, kemudian dia dibawa ke polisi. Aduh, capek urusannya aja. Jadi, anak sulung ini dia memendam sesuatu kepada bapaknya. Karena itu jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita punya Bapa yang sangat baik. Kalau ada sesuatu di hati kita, katakan kepada Bapa kita yang sangat baik itu. Dia pasti akan memberitahukan apa yang dia mau kita kerjakan dalam hidup ini. Amin. Dan yang terakhir. Pesan Yesus di minggu Prapaskah keempat ini. Yang terakhir. Ayat yang ke-32. Minta tolong ditanyakan ayat ke-32. Ini terakhir. Kita sama-sama baca. Kita 1, 2, 3. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Yang ketiga pesan Yesus. Belajar berkorban bagi orang lain yang sedang terhilang dan mendapatkan mereka kembali. Belajar berkorban bagi orang lain yang sedang terhilang dan mendapatkan mereka kembali. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam minggu Prapaskah yang keempat ini, kita diingatkan bahwa masih banyak orang yang terhilang dalam rumah besar anugerah Allah. Kita harus mencari dan menemukan mereka, serta membawa mereka kepada Tuhan Yesus, supaya mereka bisa menikmati persekutuan dalam sukacita di rumah besar anugerah Allah. Masih banyak. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, izinkan saya di minggu-minggu Prapaskah ini melakukan sesuatu bagimu. Engkau tahu kemampuanku. Tapi aku siap melakukan kalau itu maumu. Lalu saya ditelepon. Minta untuk khotbah di GKR Yosua Karawaci. Minggu kemarin. Saya siap. Sebelum ke sana, 5 hari
Pendetanya telepon, Pak, Bapak kan khotbah nanti di tempat kami. Ya, siap. Bapak siap nggak? Ada donatur yang menyiapkan nasi kotak 100. Nanti bawa pulang, bawa nasi kotak 100 itu bagikan ke anak jalanan, pemulung, tukang ojek, tukang parkir. Oh, kalau itu masih siap. Hari Minggu kami datang, selesai kami ibadah, donaturnya datang, bawa makanan itu 100. Kami bawa. Saya nggak pernah seperti itu. Lalu kami jalan mulai dari Pasar Rebo sampai ke sini. Kemudian selesai itu Jumat kemarin, Kamis malam saya ditelepon lagi sama donatur ini. Pak Pendeta, siap nggak besok Jumat pagi Bapak datang ambil lagi nasi kotak 180? Oh siap, saya bilang. Saya tahu ini Tuhan jawab doa saya untuk melakukan sesuatu di Minggu Prapaskah ini. Setelah itu saya telepon Pak Bambang. Pak, bisa nggak hari Jumat pagi-pagi kita ke Alam Sutra? Alam Sutra. Oh, Pak Bambang siap. Kami berangkat dari sini jam 8 lewat sedikit lah. Berangkat ke Alam Sutra sampai sana. Ternyata itu, rupanya Alam Sutra itu luar biasa. Mewahnya. Megah rumah di sana. Kami masuk, ada istrinya di rumah. Makanan mereka sudah kasih keluar, 180 kotak. Kemudian kami foto. Lalu dia tanya, Pastor, bawa kemana ini? Kami bisa bilang, ke Cawang, BKT, pokoknya kami akan bagikan. Dan ini fotonya buat kita. Minta tolong ditayangkan, bisa? Saya kan tidak punya uang. Hanya bisa bagi saja. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Cukup. Yesus sudah memberikan segalanya bagi kita. Dia sudah mengorbankan segalanya bagi kita di atas salib itu. Pertanyaannya, apa yang mau kita lakukan bagi Yesus? Yang telah mengorbankan segala-galanya bagi kita. Saya tiap pagi nyampe di sini, saya suka beli buah di depan ini. Biasa Pak Yusuf itu ada di situ. Pak sini, silakan ambil buah. Dia makan. Kalau saya makan siang, saya ajak, ayo kita makan sama-sama. Satu piring, satu hari untuk mereka yang sangat membutuhkan, senang sekali mereka. Ada banyak rupanya, semua Kalimalang, BKT, kuburan Cina itu situ tuh banyak sekali. Kami ke sana dengan Pak Bambang sama mahasiswa. Kami bagi. Ketika mereka dengar ada bagi, datang mereka. Waduh, nggak bisa nih. Bereskan, kami tutup cepat mobil. Kan nanti keramaian kan persoalan buat kami. Dan dari situ nanti saya akan lapor kepada donatur itu. Yang foto saya sudah kirim semua ke dia. Dan saya akan telepon dia lagi untuk lakukan sebuah event. Semoga dia bisa bersedia untuk itu. Kembali ke kita sekarang. Bertanyalah kepada diri. Apa yang bisa aku buat Tuhan di minggu-minggu Prapaskah ini? Engkau sudah berkorban bagiku. Ada banyak orang yang hidup di rumah besar anugerah, tapi kesulitan. Tuhan mau pakai kita. Masaklah satu piring kasih.
Keluarlah dari rumahmu, keluarlah dari kantormu sebentar, dari tempat bisnismu, keluar sebentar. Lihat mereka yang sedang terlunta-lunta, menunggu belas kasihan itu. Satu bungkus nasi bagi dia sangat berharga sekali. Lalu saya kasih tinggal separuh di sini. Pas ada compare soalnya. Biar compare lihat, oh ternyata mereka senang. Makanannya tidak bau, tidak basi. Karena ada nasi, ada mie, ada sepotong ayam goreng di dalamnya. Luar biasa itu. Kalau kita turun ke bawah, beli ya. Beli kan? Kita makan sendiri toh. Coba kita beli bagi ke mereka sih. Beli. Ada tadi saya lihat berapa bungkus. Tadi ke bawah ya? Ada berapa bungkus tadi bawah? Beli kasih. Masa kita beli kita makan pula lagi kan? Pulang rumah kita makan di rumah. Buat mereka itu sangat luar biasa. Tukang sini banyak sekali. Yesus sudah mengorbankan segalanya bagi kita. Kita sudah menerima pengorbanan Dia. Pertanyaannya, apa yang kita mau balas untuk semua kebaikan Tuhan Yesus bagi hidup kita? Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Masing-masing kita berdoa. Di minggu-minggu Prapaskah ini merupakan kesempatan terbaik untuk berbagi dengan orang lain. Yesus telah melakukan segalanya bagi Anda, bagi saya, bagi kita semua. Dia telah mengorbankan segala-galanya hanya untuk kita. Apakah balasan kita untuk semua pengorbanan Yesus dalam hidup kita? Mintalah kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, izinkanmu untuk melakukan sesuatu yang bernilai, yang berarti di minggu-minggu Prapaskah ini. Supaya orang lain juga bisa tersenyum melalui sentuhan-sentuhan kasih yang kita bisa bagikan kepada orang lain. Bapa di sorga, terima kasih. Di minggu Prapaskah keempat ini, kami kembali dimotivasi, diingatkan lagi melalui kebenaran firman Tuhan, bahwa Yesus telah melakukan segala-galanya bagi kami. Kami telah menerima pengorbanan Yesus yang menyebabkan kami selamat dan mengalami pengampunan dosa dalam hidup kami. Kami telah ditemukan kembali oleh Gembala Agung segala domba. Dan Tuhan mau pakai kami untuk menjangkau mereka yang terhilang dan dibawa kepada Engkau. Tolong kami ya Tuhan, supaya bukan sekedar kami dengar firman-Mu. Bantu kami supaya kami bisa melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Izinkan kami Tuhan, dalam waktu-waktu hidup kami yang ada ini, untuk melakukan sesuatu bagi-Mu melalui sesama kami yang sedang membutuhkan. Jamah hati kami. Kami tahu Tuhan, Engkau telah memperlengkapi kami dengan segala kemampuan pada kami, dan kami bisa melakukannya. Tolong kami ya Tuhan, supaya di minggu-minggu Prapaskah ini Tuhan pakai kami jadi berkat. Terima kasih Tuhan, memberkati semua jemaat Tuhan yang hadir di pagi ini. Biar Tuhan terus menginspirasi dan memotivasi kami semua untuk melakukan sesuatu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Memberkati semua umat-Mu, jemaat-Mu dalam segala usaha, pekerjaan, bisnis, rumah tangga, studi, pelayanan mereka. Kiranya diberkati oleh Tuhan. Dan ketika kami diberkati oleh Tuhan, Tuhan mau supaya kami juga memberkati hidup orang lain. Terima kasih Bapa di surga. Di mesbah doa ini, hamba berdoa menyerahkan untuk hamba-Mu Ibu Larasati saya. Kami bersyukur Tuhan untuk semangat, sukacita, kekuatan yang Tuhan limpahkan dalam hidupnya. Sehingga di tengah-tengah fisik yang sedang terganggu, Tuhan, ia terus memandang kepadamu dan terus mengikut Engkau. Dan kami percaya Engkau sedang bekerja untuk mempermuliakan diri-Mu di dalam dan melalui kehidupan hamba-Mu Ibu Larasati saya.
Memberkati setiap upaya yang sedang dilakukan. Suami, anak-anak, menantu, cucu, dan semua keluarga yang mendampingi. Tuhan memberkati, sehingga semua itu boleh mencapai yang terbaik bagi hamba-Mu. Demikian juga untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Parulian Merapaung, kami berdoa terus Tuhan. Kami bersyukur untuk sukacita, semangat, kekuatan dari Tuhan bagi hamba-Mu. Sehingga itu juga menginspirasi dan memotivasi kami. Untuk semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Mu. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Parulian Merapaung, beri dia sukacita daripada-Mu. Berkati istri, anak-anak, menantu yang mendampingi dan semua keluarga. Biarlah semua dukungan boleh menambah semangat bagi hamba-Mu. Dan kalau Tuhan berkenan, sembuhkan hamba-Mu dalam cara-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terpuji, termulia Engkau. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami, ucapan syukur kami. Yang kami naikkan kepada-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang juga telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kami punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.